Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 MIPA 6. Di sini kami akan mempraktikkan atau membuat termos sederhana. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriani. Perkenalkan, nama saya Kavana Tisa. Nama saya Fani. Nama saya Rela Oktaviani. Langkah pertama, bungkus botol kaca dengan aluminium foil, lalu diisolatif agar rapi. Lalu, potong botol plastik pada bagian kepala dan tengah botol. Kemudian, masukkan botol kaca ke potongan tengah botol plastik dan masukkan kapas pada sela-sela botol tersebut. Setelah itu, masukkan potongan kepala botol plastik ke atas botol kaca. Gabungkan bagian tengah dan kepala botol plastik dengan isolatif, lalu diisi dengan kapas hingga tertutup. Dan yang terakhir, bungkus kedua botol tersebut dengan menggunakan aluminium foil, kemudian diisolatif agar rapi. Lapisi juga tutup botolnya dengan aluminium foil. Pembahasan, termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan adanya interaksi antara sistem dengan lingkungan, tidak adanya perpindahan kalor antara sistem dalam termos dan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya, dan suhu air tidak terkontaminasi dengan suhu lingkungannya. Prinsip kerjanya termos air adalah sebagai isolator atau pencegah berpindahnya panas dari air ke udara luar. Karena tekanan udara luar untuk daerah tinggi memang lebih rendah dibandingkan daerah yang datarannya rendah, sehingga molekul air lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap atau mendidih. Waktu memasak air di dataran tinggi, air akan lebih mudah mendidih karena titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka semakin rendah titik didih zat cair tersebut di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Tekanan udara lebih kecil dibandingkan tekanan udara di dataran rendah, sehingga titik didih di dataran tinggi atau pegunungan lebih rendah dari daerah dataran tinggi. Karena titik didih di dataran tinggi lebih rendah, maka air akan cepat mendidih. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu, kalor, dan besaran mikroskopis lainnya. Kedua, hukum 1 termodinamika membahas tentang kekekalan energi dan juga membahas tentang sistem dan lingkungan. Pada hukum 1 termodinamika dapat proses isobarik, isotermal, dan adiabatik. Yang ketiga, contoh penerapan hukum 1 termodinamika yaitu pada termos air panas. Pada termos terjadi proses adiabatik, yaitu proses yang tidak memungkinkan kalor untuk keluar masuk sistem di sedangkan nol. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan juga sama dengan